محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita membaca tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu taala pada surat Muhammad, surat yang ke-47. Yang akan kita pelajari malam hari ini adalah ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza Tabarakallahu fiik. Ayat yang ke-20 ini telah kita pelajari makna kata perkataannya, adapun terjemahannya, dan orang-orang yang beriman berkata, wa yaqulul ladzina amanu, berkata orang-orang yang beriman, laula nuzilat surah. Di sini mengapa tiada diturunkan suatu surat? Pertanyaan ini maksudnya adalah harapan. Mereka berharap adanya surat diturunkan yang dalam surat tersebut ada perintah, ada suruhan dari Allah untuk amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang berat. Jadi mereka berharap diturunkan surat yang isinya adalah perintah yang berat. Ya, isinya perintah dari Allah yang mana perintah itu berat dikerjakan sehingga mereka tertantang. Allah berfirman, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyiyyi 'alaihi minal maut. Engkau akan melihat di antara orang-orang yang masih lemah imannya, melihatmu ketika membacakan surat tersebut seperti orang yang pingsan karena takut mati. Ya. Takut mati karena perintah perang. Ketika ada perintah perang, tentu konsekuensinya mati. Ada di antara mereka yang keadaannya karena ketakutan pingsan mendengarkan perintah atau bacaan surat yang isinya perintah perang. Berarti ini belum terjadi. Perintah surat yang diturunkan itu pun belum turun. Andai diturunkan, maka keadaan mereka di antara orang-orang yang beriman ada yang seperti itu. Ada yang kena ketakutan, takut matinya yang luar biasa, mendengar bacaan surat itu saja sudah seakan-akan mati karena ketakutan, seperti orang pingsan. Ya.
min karahatihim lidzalik, karena kebencian atau ketidaksukaan mereka terhadap perang tersebut, wasyiddatihi alaihim, dan beratnya perang atas mereka. Ya. Inilah uraian dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa hadza ka qaulihi taala. Ayat ini hampir sama dengan firman-Nya di surat yang lain. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au ashadda khasyah. Ya. Ini ayat yang lain yang Allah ceritakan hampir sama dengan cerita di sini. Cuma di sini Allah sampaikan dahulu harapan mereka turunnya surat yang isinya perintah perang. Allah kabarkan andai diturunkan surat tersebut mereka akan sebagian mereka ada yang karena ketakutan pingsan mendengarkan surat tersebut dibacakan oleh Nabi dan melihat Nabi seperti itu. Seperti penglihatan orang pingsan yang kosong, tidak ada harapan hidup. Ayat ini yang lain ini Allah berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat, ilal ladzina, kepada orang-orang yang qila lahum, dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum. Inilah perintah untuk tidak berperang. Ya, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Maksudnya jangan membunuh, jangan berperang. Ini di awal-awal Islam dilarang untuk membunuh. Orang-orang yang membunuh malah dari orang-orang musyrikin. Makanya selama di Mekah tidak ada seorang pun orang dari para sahabat yang menyakiti atau membunuh orang-orang musyrikin. Selama di Mekah 13 tahun tidak ada yang dibunuh dari orang musyrikin oleh para sahabat. Padahal kalau satu lawan satu mereka bisa. Ya, karena di antara para sahabat itu juga ada yang kuat-kuat. Islamnya Hamzah ini sudah luar biasa. Pencapaian, kekuatan, rasa keamanan yang dirasakan oleh para sahabat sudah luar biasa. Begitu juga ketika Islamnya Umar bin Khattab. Tetapi tidak ada seorang pun yang diperintah oleh Nabi untuk membalas. Ya. Dari kaum muslimin banyak yang sudah terbunuh. Ya. Apalagi dari kalangan budak. Dan bahkan pembunuhannya dengan cara yang sangat keji. Ya, seperti yang mereka lakukan kepada keluarga Yasir. Ya. Sumayyah istrinya Yasir itu ditusuk dari bagian bawah perutnya sampai tembus di dadanya. Ya. Kalau orang beriman yang sudah dibunuh sudah sekian dari para sahabat yang dibunuh oleh mereka. Tetapi satu pun dari orang-orang musyrikin tidak ada yang terbunuh. Bila dibenarkan maka para sahabat tidak mungkin tidak bisa membunuh. Tidak mungkin tidak bisa mengejar atau secara diam-diam membunuh. Tetapi ini tidak dibenarkan. Di ayat ini Allah katakan kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian. Tugas kalian hanya tegakkan salat, wa aqimus salat, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Ya. Kemudian mereka yang sudah merasa demikian aman, ya, tidak ada perintah berjihad. Tatkala ada perintah jihad, falamma kutiba alaihimul qital, dan tatkala diwajibkan atas mereka perang berjihad di jalan Allah, idza fariqum minhum, tiba-tiba ada sekelompok dari mereka, dari kaum muslimin, yakhshawnan nas, takut kepada manusia, ka khasyatillah, seperti takutnya mereka kepada Allah. Ya. Sehingga mereka tidak mau berperang, ya, tidak mau mati,
Persis dengan ayat yang tadi, ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Kalau di sini ketakutan mereka kepada musuh seperti takutnya mereka kepada Allah. Berarti menyekutukan Allah. Rasa takut yang seharusnya kepada Allah tetapi justru kepada musuh yang memusuhi dan memerangi mereka. Bahkan kata Allah di sini au asyaddu khasyah. Bahkan lebih takut mereka kepada musuh daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika ada di zaman Nabi atau orang-orang yang ada di zaman Nabi, ada keadaannya seperti ini. Apalagi ketika jihad itu memang telah difardukan oleh Allah di Madinah. Di Madinah, karena ketika itu muncullah orang-orang munafikin. Ya. Di zaman atau di periode Mekah tidak ada orang munafik. Yang ada hanya mukmin dan kafir. Di Mekah sebelum hijrah yang ada adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Karena yang beriman benar-benar beriman, yang kafir benar-benar kafir karena mereka tidak ada yang mereka takuti dari orang-orang yang beriman. Justru orang yang beriman dalam keadaan lemah dan mereka berbuat semena-mena terhadap orang yang beriman seperti tadi yang telah kita ceritakan. Di Madinah setelah diperintahkan perang oleh Allah, maka mulailah kaum muslimin mendapatkan kemenangan seperti di perang Badar. Ketika menang di perang Badar, ada orang-orang kafir di Madinah yang mulai ketakutan. Mereka cemas, andai atau kalau orang-orang yang beriman, Nabi dan para sahabatnya memerangi mereka. Muncullah di antara mereka orang-orang yang ingin selamat dengan masuk Islam, sementara hati mereka tetap kafir. Ya, inilah orang munafikin. Jadi masuk Islamnya karena itu, karena ingin nampak sebagai Muslim dan tidak diperangi. Nah, mereka di saat mereka ada inilah turunnya perintah perang, apalagi setelah menang di perang Badar tahun kedua Hijriah. Inilah yang diceritakan oleh Allah, ada di antara orang-orang yang mengaku beriman itu takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, dan bahkan lebih takut mereka kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ini tidak akan berkumpul atau tidak akan ada di hati orang yang beriman, yang benar imannya, kecuali kalau imannya lemah, maka akan ada seperti ini, takut kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Masalah cinta juga terjadi kesyirikan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan, di mana mereka mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah. Dan itu syirik. Ya. Menjadikan tandingan bagi Allah syirik. Anta ja'ala lillahi niddan, kata Nabi SAW, menerangkan tentang arti sebuah kesyirikan. Engkau jadikan bagi Allah tandingan. Dalam apapun juga, dalam cinta, engkau mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah. Di sini mereka takut kepada Allah seperti takut kepada manusia seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Sa'di rahimahullahu taala menguraikan ayat ini bahwa awal-awalnya ada di antara orang beriman yang ingin mendapat tantangan, walaupun memang sudah mereka rasakan beratnya mempertahankan iman, tetapi mereka meminta lebih dari itu, minta lebih berat lagi. Tetapi ternyata di antara mereka itu ada yang memang belum kuat imannya. Ya, yang belum kuat imannya
ketika benar-benar diturunkan oleh Allah ayat, kenyataannya mereka sangat ketakutan. Tentang perang ini juga Allah tegaskan di surat yang lain. Ya. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah difardukan atas kalian berperang, maksudnya di jalan Allah, menegakkan agama Allah, memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah. Ya. Meskipun sangat tidak disukai oleh diri kalian. Wa huwa kurhul lakum. Perang itu tidak kalian sukai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tunda. Yang pertama, hikmahnya adalah karena di masa Mekah, periode Mekah, kaum muslimin masih lemah, jumlahnya belum banyak. Awal-awal hijrah pun belum diturunkan oleh Allah perintah untuk berperang. Setelah ada kekuatan, ya, kaum muslimin sudah berupaya bukan untuk berperang, ternyata tetapi untuk mencegat kafilah dagang orang Quraisy yang lewat di wilayah Madinah atau tidak jauh dari Madinah untuk menuju Baitul Syam, Palestina. Ya. Di beberapa kali Nabi SAW membawa beberapa para sahabat, terutama orang muhajirin, untuk mencegat kafilah dagang. Berarti pasukan Nabi bukan pasukan perang, tetapi pasukan gerilya. Ya. Tetapi selalu gagal, dan tahun kedua itulah awal terjadinya peperangan. Itu pun maksud Nabi bukan berperang, tetapi untuk mencegat kafilah dagang, untuk mengambil kembali harta mereka yang diambil alih oleh orang Quraisy di Mekah. Jadi mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan harta dan yang lain-lainnya ketika hijrah, semuanya diambil alih oleh orang Mekah. Dan Nabi SAW membawa para sahabat, terutama muhajirin, untuk kembali mengambilnya. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala berkehendak terjadi perang. Karena pasukan yang dibawa Nabi yang hanya 300-an lebih itu menghadapi pasukan perang. 1.000 orang, 1.000 tentara yang mereka adalah pasukan perang dengan persenjataan yang lengkap. Itu yang dilawan oleh Nabi SAW dan menang. Ya. Nah, ini awal mulanya terjadi peperangan, dan terus setelah itu berturut-turut terjadi peperangan seperti perang Uhud 1 tahun berikutnya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal tahun yang akan datang, tahun ketiga. Dan itu pun terjadi karena pihak Mekah ingin membalas dendam, melakukan persiapan perang selama 1 tahun. Pulang dari perang Badar dengan kekecewaan, dengan penderitaan yang sangat mendalam, mereka langsung mengadakan rapat untuk membalas dendam, mengumpulkan anggaran. Makanya anggaran pertama yang masuk ke persiapan perang Uhud ini adalah hasil dagang kafilah yang selamat, yang tidak didapatkan oleh Nabi SAW. Itu hasil dagangnya. Ini anggaran pertama yang dimasukkan untuk perang Uhud. Kemudian terus ditambah, dan persiapan personilnya, kemudian perlengkapan senjatanya dipersiapkan 1 tahun penuh, dari Ramadan sampai Ramadan. Dan Syawalnya mereka keluar dari Mekah membawa pasukan 3 kali lipat dari pasukan Badar. Bayangkan, 3.000 orang, 3 kali lipat dari pasukan Badar, atau 2 kali lipat tambahannya. Ya, 3.000 orang. Dan bahkan Abu Sufyan langsung memimpin perang Uhud tersebut. Yang ketika perang Badar dia tidak ikut karena dia membawa kafilah dagang. Abu Sufyan yang langsung memimpinnya, dan terjadilah peperangan kedua. Dan
pasukan kaum muslimin yang memang pasukan perang, dan bahkan Nabi SAW membuka pendaftaran pasukan. Membuka pendaftaran saking sedikitnya kaum muslimin ketika itu. Ditambah lagi dengan orang-orang munafikin yang mereka ingin membuktikan bahwa mereka tetap muslim, tetap mendaftar. Ya, tetap mendaftar. Kalau mereka tidak ikut mendaftar, sudah tampak bahwa mereka bukan muslim. Maka mendaftarlah, walaupun awalnya pemimpin orang munafikin Abdullah bin Ubay mengusulkan, Nabi sebenarnya awal mendapat berita kedatangan pasukan Mekah dengan jumlah yang besar itu, mengusulkan kita tunggu saja di Madinah. Tidak usah kita sambut, tidak usah kita keluar, tunggu saja di Madinah dan peperangannya di Madinah. Alasan Nabi SAW karena kota Madinah dengan gang-gangnya mereka tidak tahu. Kalau sudah masuk mereka ke gang-gang di kota Madinah, tentu mereka akan kewalahan bila nanti diserang tiba-tiba dan yang lain-lainnya. Dan para sahabat, banyak di antara mereka yang tidak menerima usulan Nabi, apalagi yang tidak sempat ikut perang Badar. Karena di perang Badar yang pergi tentu tidak seberapa. Akhirnya mereka berat untuk tetap Madinah, mereka ingin menyongsong, mereka ingin keluar membawa senjata dan perlengkapan perang. Ya. Akhirnya usulan Nabi didukung oleh Abdullah bin Ubay, dan maksud Abdullah bin Ubay tidak sama dengan maksud Nabi. Maksud Abdullah bin Ubay bagaimana pasukan Mekah yang besar itu menghancurkan mereka semua dengan keluarga-keluarganya, dengan rumah-rumah tempat tinggal mereka. Ya. Tidak ada yang tersisa. Karena kalau mereka dalam Madinah semuanya, pasukan yang besar itu masuk ke dalam menyerang dan mereka akan mengambil kesempatan untuk membantu juga, maka Madinah habis semuanya. Wanita-wanita dan anak-anak pun habis semuanya karena kotanya yang diserang. Itulah maksud Abdullah bin Ubay. Dan para sahabat ketika melihat banyak para sahabat yang Nabi SAW ketika melihat para sahabat banyak yang tidak setuju, akhirnya menerima keinginan mereka untuk menyongsong. Ya, maka dibukalah pendaftaran untuk menjadi pasukan. Terkumpul 1.000 orang, dan bahkan ada di antara mereka ini kejadian yang sangat menjadi inspirasi bagi kita. Anak-anak yang masih belasan usianya, belum sampai 15, itu juga ikut mendaftar. Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya ikut mendaftar. Banyak di antara mereka yang tidak diterima. Ya. Dan ada di antara mereka yang mengatakan, saya mengaku dia pandai memanah, ahli memanah. Dan Nabi SAW melihat, meminta bukti, mengujinya, ternyata benar, ahli dalam memanah. Akhirnya diterima. Padahal usianya, dari sisi usia belum diterima, tetapi karena keahliannya memanah diterima oleh Nabi SAW. Langsung ada satu lagi yang mengatakan, saya bisa bergulat. Ya. Saya ahli dalam bergulat. Ini masih anak-anak. Saya ahli dalam bergulat. Kalau engkau tidak percaya, saya tantang si pemanah itu. Ya. Yang sudah kamu terima, saya tantang untuk bergulat. Akhirnya dia bergulat, ternyata dia menang dan diterima juga. Dan banyak di antara remaja-remaja yang tidak diterima karena faktor usia. Subhanallah, menunjukkan bahwa pasukan yang terkumpul itu tidak seberapa. 1.000 orang itu saja sudah banyak disortir dengan faktor usia. Dan setelah berangkat, dan Nabi SAW istirahat tidak jauh dari Gunung Uhud. Namanya sekarang ini dengan Hayyul Mustarah, tempat di mana Nabi istirahat. Besok paginya, ketika dua belah pihak pasukan saling melihat, dan ternyata yang kaum muslimin melihat pasukan Mekah begitu besar, kesempatan itu digunakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengompori, menghasut pasukan kaum muslimin, dan dia berhasil membawa kembali ke Madinah sepertiga pasukan Nabi yang sudah terkumpul dengan susah-susah 1.000 orang itu, dan bahkan anak-anak pun dibawa yang lulus ujian tadi, yang punya ahli panah, memanah, dan ahli juga bergulat.
ikut, dan sepertiga dari 1.000 orang itu dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kembali kota Madinah. Bayangkan bagaimana berapa tersisa dari pasukan Nabi SAW. Kurang lebih 700-an melawan 3.000 orang ya, dengan persenjataan yang lengkap. Inilah keadaannya, dan kembali kita ke masalah ayat ini bahwa jangan berharap ada. Kalau sekarang kan sudah turun syariat semuanya, sudah lengkap dan sudah sempurna, ya, sudah lengkap dan sudah bersempurna, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyesuaikan perintah tersebut dengan kemampuan. Seperti yang kita tidak mampu melakukannya langsung, agama tidak memberatkan. Seperti ibadah haji dikaitkan dengan kemampuan, man istata'a ilaihi sabila. Dan juga perang, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan adanya pemimpin, adanya bendera yang di bawah pemimpin kaum muslimin. Bukan setiap kelompok kaum muslimin menegakkan bendera lalu menyerukan seruan jihad seperti sekarang-sekarang ini. Jihad bukan seperti itu. Jihad dipimpin oleh imamul muslimin atau waliyu amril muslimin. Mereka yang menegakkan bendera perang melawan musuh-musuh yang menyerang. Para ulama membagi jihad itu dengan beberapa pembagian. Ya, yang pertama jihad al-hujum, berjihad menyerang. Dan ini tidak nampak sekarang ini ada tuntutannya. Dan yang kedua jihadud difa, berjihad sekedar membela diri ketika diserang, dan kita menegakkan jihad karena diserang. Ya, diserang negara, maka tegaklah jihad membela negara. Ini jihadud difa, membela diri, membela negara, membela tanah air. Ini juga dinamakan jihad. Nah, ini yang mungkin ada zaman sekarang ini. Adapun jihad yang tujuannya menyerang non-muslim, yang bahkan mereka membunuh non-muslim, yang bahkan mereka tidak ada sedikit pun tindakan merusak kaum muslimin atau membunuh seorang muslim pun. Mereka tidak punya kesalahan apapun, tiba-tiba ada di antara kaum muslimin, oknum kaum muslimin yang membunuh mereka, meledakkan sarana ibadah mereka. Sementara Nabi SAW ketika melepaskan pasukan jihadnya mengingatkan jangan sampai merusak sarana ibadah, jangan sampai membunuh wanita-wanita, jangan sampai menebang pohon-pohon, jangan sampai membunuh orang-orang yang sudah tua. Ini semuanya pesan Nabi kepada pasukan perang. Ya, pasukan perang. Jadi ini yang perlu kita mengerti, bahwa syariat jihad itu syariat yang mulia. Bukan seperti yang dituduhkan kepada Islam bahwa dia syariat yang ganas, yang haus darah, dan bahkan ada ungkapan bahwa agama ini tersebarnya di bawah kilauan pedang. Ini perlu dirincikan, ya, bahwa selama 13 tahun di Mekah tidak ada perang. Dan ini juga harus dipahami oleh kaum muslimin yang menyerukan jihad dalam keadaan lemah. Maka agama Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang muslim. Nah, kemudian ketika sudah mulai punya negara, punya pemimpin, punya kekuatan, barulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tanpa diminta oleh Nabi SAW. Kan perang Badar tidak diminta oleh Nabi, Allah yang mengatur skenarionya. Makanya di surah Al-Anfal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai yang menentukan adalah pilihan kalian, maka tidak terjadi perang, tetapi Allah yang menetapkan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah ingin menetapkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah sudah mengatur bahwa terjadi perang Badar sebelum dicipta langit dan bumi ini. Dalam waktu yang lama Allah sudah menghendaki terjadi perang Badar, walaupun Nabi SAW tidak merencanakannya. Ya, ini yang perlu kita tambahkan dari uraian Syekh Sa'di tentang masalah ayat tersebutnya. Kemudian
Sudah azan? Silakan azan. Kita lanjutkan setelah azan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, setelah mereka menceritakan tentang adanya orang-orang beriman yang berharap banyak atau meminta-minta disegerakan turunnya surat yang di dalamnya ada perintah jihad, perintah perang. Padahal bila diturunkan benar dengan surat yang jelas ada perintah perangnya, justru tidak semua yang menerima. Ada di antara mereka yang justru ketakutannya sangat luar biasa. Dan ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Justru Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka, kata Syekh Sa'di, "Tsumma nadabahum ta'ala ila ma huwal alyaq bihalihim." Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih cocok dengan keadaan mereka. Dan ini pula yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita, yang amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan yaitu yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang sesuai dengan kemampuan kita, diukur dengan keadaan kita. Ya. Jangan berharap melakukan sesuatu yang masih jauh dari kemampuan kita. Ya. Ini yang menjadi pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka dengan arahan perintah yang masih bisa mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan fa'aula lahum ta'atu wa qaulun ma'ruf. Nah, di sini artinya tidak sama dengan terjemahan tadi ya. Kalau terjemahan tadi artinya justru kutukan. Ya. Fa'aula lahum, di sini terjemahannya dan kecelakaanlah bagi mereka. Padahal kalau kita lihat tafsirnya, saya sempat baca tafsir Ibn Katsir tadi, bahwa yang dimaksud dengan fa'aula lahum ini, Allah menganjurkan kepada mereka bukan meminta surat yang isinya perintah jihad, tetapi perintah-perintah yang baru yang sudah ada, yang diperintah oleh Allah, seperti salat tadi. Ya, aqimus shalah, tunaikan zakat, ini kan tidak terlalu berat. Kenapa mesti meminta yang berat dan yang konsekuensinya bisa jadi kematian atau luka-luka, patah ya tubuh kita disebabkan senjata di medan perang. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan salat, sudah syariatkan zakat. Jadi kata Allah di sini, fa'aula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ya. Ta'atun wa qaulun ma'ruf, yang pantas bagi mereka adalah ketaatan. Ya, ta'atun, fa'aula lahum di situ yang lebih pantas bagi mereka, yang lebih utama bagi mereka, bukan meminta jihad disyariatkan atau diturunkan surat yang isinya perintah berperang, tetapi yang pantas bagi mereka dan sesuai dengan keadaan mereka dan cocok juga dengan iman mereka yang belum terlalu kuat, adalah melakukan ketaatan. Ini ayat yang ke-21. Ya, fa'aula lahum ta'atun ma'ruf, ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ketaatan dan perkataan yang ma'ruf. Itu yang bisa dilakukan, lakukan. Ya. Ai fa'aula lahum an yamtathilu al-amra al-hadir al-muhattama alaihim. Yang layak dan lebih pantas mereka lakukan adalah menerapkan perintah yang sudah ada. Jangan yang meminta yang belum turun. Yang sudah ada perintahnya yang diwajibkan atas mereka. Wa yajma'u alaihi himamahum. Mereka kumpulkan segala semangat mereka, tenaga mereka untuk menerapkan perintah-perintah yang sudah ada. Wala yatlubu an yusra'a lahum ma huwa syaqqun alaihim. Jangan mereka meminta disyariatkan sesuatu yang berat bagi mereka. Itulah tuntunan Allah. Karena Allah yang mencipta manusia, Allah Maha tahu keadaan manusia, keadaan hatinya. Ya. Apa yang menjadi sifat manusia, Allah Maha tahu.
Kalau Allah belum turunkan syariat perang, kenapa diminta-minta? Kenapa diharap-harap turunnya? Karena kalau sudah turun itu keadaannya seperti yang diceritakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan, fa'aula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf. Sebenarnya yang pantas mereka lakukan adalah berbuat taat dan mengucapkan kata-kata yang baik. Terapkan itu, dan itu sudah ada syariatnya. Ya. Kumpulkan segala kemampuan, segala semangat, dan jangan meminta-minta sesuatu yang berat yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yafrahu bi afiyatillahi taala wa afwihi. Seharusnya mereka bergembira, bersukacita dengan afiat, dengan keselamatan dan ampunan, maaf dari Allah, karena Allah tidak menuntut banyak sebelum turun perintah jihad. Allah tidak meminta banyak. Allah tidak meminta kalian membunuh orang-orang musyrikin sementara kalian masih 1-2 orang. Ya. Ini yang seharusnya diterima oleh orang-orang beriman ketika itu. Ternyata tidak. Mereka justru berharap ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tidak turunkan sampai mereka hijrah. Ya, selama di Mekah seperti yang kita ceritakan tadi. Fa idza azamal amru, ini dia. Fa idza azamal amru, ini ayat yang ke-21 yang tadi tidak dibaca. Fa idza azamal amru ay ja'ahum al-amru jiddun. Ketika sudah turun perintah dengan tegas, dengan serius, wa amrun muhattam, perintah yang mesti dilakukan, fa fi hadhil hal, maka dalam keadaan seperti ini, law sadaqullaha bil isti'anati bihi wa badlil juhdi fi imtithalihi lakana khairan lahum. Andai mereka jujur dengan keimanan dan mereka jujur meminta pertolongan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh mengeluarkan segala daya, upaya, kekuatan, kemampuan, usaha, maka itu yang terbaik bagi mereka. Makanya perang Badar itu terbaik. Kenapa? Karena timingnya Allah yang menentukan, bukan permintaan. Allah yang menentukan waktunya, dan Allah tidak menuntut para sahabat mempersiapkan kekuatan dan jumlah besar. Karena kemenangan itu bukan karena jumlahnya besar. Kemenangan itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemenangan Allah yang menjanjikan. Allah telah berjanji untuk memberikan kemenangan, pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Bukan disebabkan oleh kekuatan besar, jumlah besar, persenjataan yang lengkap, tidak. Makanya diingatkan oleh Allah ini di perang Hunain. Ya. Allah ingatkan bahwa menang itu bukan karena jumlah pasukan besar. Jadi besarnya, banyaknya jumlah bukan faktor satu-satunya untuk mendapatkan kemenangan. Di perang Hunain pasukan kaum muslimin sangat banyak dan mereka benar-benar bangga dengan jumlah. Ya. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Dan pada perang Hunain tahun ke-8 Hijriah, pasca penaklukan kota Mekah, ini sudah kita ceritakan. Kemudian Nabi SAW membawa pasukan ditambah dengan pasukan orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam dan orang-orang budak-budak. Jumlah pasukan benar-benar mencapai lebih dari 20.000 orang. Ya. Pasukan yang dibawa oleh Nabi untuk ke Mekah saja itu 20.000 pasukan, ditambah dengan yang lainnya dari kota Mekah. Dan kaum muslimin melihat, apalagi yang baru-baru masuk Islam, melihat jumlah yang begitu banyak, mereka bangga. A'jabatkum kathratukum. Allah katakan falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah besar kalian tidak memberi manfaat apa-apa. Jadi ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tiba waktunya, ya, dan kalian benar-benar jujur dalam keimanan dan benar-benar meminta pertolongan, beristi'anah kepada Allah dengan serius, dengan tulus, tidak menyandarkan kepada kemampuan kalian, dan kalian tetap melakukan usaha yang maksimal, itu dinamakan, oleh karena itu dinamakan jihad. Jihad itu melakukan usaha yang maksimal.
maka ketahuilah bahwa itu terbaik bagi kalian. Makanya perang Badar itu personilnya itu mendapatkan tingkatan yang tinggi di tengah-tengah para sahabat. Pasukan perang Badar itu adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, berbuatlah semau kalian dari kesalahan-kesalahan atau apa yang kalian mau, dosa-dosa kalian sudah saya ampuni, kata Allah. Jadi ini yang lakana khairul lahum. Ya, tapi jangan berharap, jangan minta-minta. Syariat Allah ini bukan kita yang memintanya, Allah yang menurunkan. Ya, Allah yang menurunkan syariatnya, Allah yang mengatur turunnya. Makanya 5 rukun Islam itu salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji fardunya tidak sama turunnya. Tidak sekaligus Allah wajibkan, Allah turunkan fardu 4 rukun Islam itu. Fardu salat kapan? Sebelum hijrah. Ketika Isra Mi'raj 5 kali sehari semalam. Kemudian puasa tahun kedua Hijriah. Ya. Tahun kedua Hijriah. Sementara ibadah haji ditunda oleh Allah sampai tahun ke-9 Hijriah. Jadi tidak sama. Turunnya perintah-perintah berat tersebut Allah yang mengaturnya dan jangan diminta-minta. Jangan diharap-harap. Apalagi yang berat seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, kerjakan apa yang sudah diturunkan, lakukan dengan maksimal, jangan berharap-harap yang lain. Ketika nanti timingnya, waktunya sudah tiba dan kalian benar-benar bersungguh-sungguh, jujur keimanan, meminta pertolongan kepada Allah dan jangan bersandar kepada kemampuan, kepada kekuatan, kepada jumlah pasukan, dan keluarkan usaha yang maksimal, maka bila kalian lakukan peperangan itu yang terbaik bagi kalian. Lakana khairal lahum min halihimul ula, dari keadaan pertama yang berharap-harap tadi. Ternyata ketika diturunkan mereka ketakutan. Ya. Wa dzalika min wujuh. Baiknya yang kedua ini dilihat dari beberapa sisi. Ya. Di antaranya annal abda naqisun min kulli wajhin, bahwa seorang hamba sifat kekurangannya dari segala arah. Ya. Jadi kita ini manusia lemah, dan lemahnya kita bukan dari satu sisi saja, dari semua sisi kita lemah. Makanya Allah Maha tahu itu, sehingga Allah tidak langsung serta-merta menurunkan perintah untuk membunuh atau perintah untuk berperang. Wa minha la qudrata lahu illa in a'anahu Allah, fala yatlubu ziyadatan ala ma huwa qa'imun bisadadi. Dia tidak punya kemampuan kalau Allah tidak memberikan pertolongan, apalagi dalam beribadah. Makanya kita disyariatkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bersandar semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meminta tambah di luar kemampuan kita. Begitu juga dalam agama, syariat agama yang kita terapkan, yang sudah sempurna ini, jangan berat-beratkan diri. Jangan memaksa-maksa di luar kemampuan kita. Makanya Nabi ingatkan bahwa agama ini sangat mudah. Dengan syariat yang sudah ada, sangat mudah. Innad dina yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang bersusah-susah, menyusah-nyusahkan diri, memberat-beratkan diri dalam menerapkan agama ini, kecuali dia nanti yang kewalahan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan yang sunnah, yang dituntut oleh Nabi, sangat mudah. Tetapi kalau kita sudah keluar dari koridornya, dari jalurnya, dengan menambah-nambah yang tidak dituntut oleh Nabi, atau kita paksa-paksakan diri kita, maka nanti kita yang kesusahan. Kita kesusahan. Karena yang sudah disyariatkan oleh Nabi, yang sudah sempurna itu mudah semuanya. Mudah semuanya. Jadi ini diantara sebab kenapa Allah menunggu. Allah SWT menyuruh tunggu, kalau sudah ada waktunya nanti Allah turunkan. Ya, Allah turunkan. Nah, kemudian lakukan perintah-perintah yang sudah ada. Seperti salat, zakat, lakukan ketaatan, kata-kata dan ucapan dijaga, ucapkan kata-kata yang baik. Ya, jadi sebab yang pertama karena manusia lemah. Jangan paksa-paksa diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, annahu idza ta'allaqat nafsuhu bil mustaqbal
ضعف عن الأمل بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والأمل تبع للهمة. وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. Yang kedua sebabnya adalah apabila seseorang pikirannya di masa akan datang, apa yang saya haruskan, dibuatnya konsep, dibuatnya program yang berat-berat di masa akan datang, sementara pekerjaan yang hari ini dia tidak perhatikan. Ya. Dia memikirkan apa yang akan dikerjakan hari esok. Yang hari ini dia tidak lakukan. Yang bisa dilakukannya hari ini sebenarnya tidak dia lakukan. Maka dia akan tidak bersemangat ibadah. Banyak ketaatan dan amalan yang ia tinggalkan. Lalai dari tugas yang hari ini. Kenapa? Karena pikirannya adalah menunggu atau merencanakan pekerjaan di hari yang belum tentu dia sampai ke sana. Belum sampai ke waktu tersebut. Maka ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang itu untuk menyibukkan ketaatan yang bisa dilakukan hari ini. Ya, hari ini. Kalau yang akan datang hari esok pun kita tidak tahu. Makanya ini sesuai dengan arahan para ulama, kita harus berbuat hari ini karena umur kita hari ini. Yang hari esok hari kemarin sudah berlalu, tinggal kita menunggu hasilnya. Bila kita merasa berdosa hari kemarin, bertobatlah hari ini. Tinggalkan dosa dan jangan pikirkan untuk hari esok. Hari esok kita lakukan. Nah, hari ini yang harus kita perbaiki, harus mendapatkan pahala yang lebih banyak, persiapan untuk kematian yang lebih banyak lagi. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan ada beberapa poin lagi yang beliau sampaikan alasan kenapa Allah memberikan arahan, perhatikan yang hari ini, perhatikan amal-amal yang bisa kamu lakukan hari ini, jangan berharap-harap sesuatu yang berat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa poin di sini. Ya, kita tinggal dibaca terjemahannya. Di sini ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Kenapa Allah tidak memerintahkan sesuatu yang berat kepada orang-orang yang beriman ketika itu, yaitu perang? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa manusia lemah dari segala sisi. Kemudian jangan memberikan perhatian besar kepada sesuatu yang berat di masa yang akan datang. Amalkan amalan-amalan hari ini. Dan ada 2 hal lagi yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Saya berharap dilihat di kitab. Ya, insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita langsung masuk ke ayat yang ke-22. Ya. Pada pelajaran yang akan datang kita langsung masuk ke ayat yang ke-22. Ulaika alladzina fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, yang memang sudah juga kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelum ini tentang makna kata perkatanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari 2 ayat ini bermanfaat untuk kita, menjadi pelajaran bagi kita dalam beramal. Hari ini lakukan yang bisa kita lakukan, perbanyak ketaatan, dan jangan merencanakannya hari esok. Memang tetap harus ada, tetapi jangan kesibukan kita untuk rencana-rencana yang hari esok sementara yang kita mesti lakukan hari ini kita lalaikan. Ini tidak tepat. Dan ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tafsir ayat yang ke-20-21 tadi. Mudah-mudahan menjadi sebab keberkahan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.